Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Adi Ahyar Abdullah, Revi Agustin, Amri Putrawan, Yesi Marlina, dan Rizka Apriani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai etika profesi angkutan Indonesia yang akan dibacakan oleh Amri Putrawan. Profesi akuntansi. Profesi akuntansi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan pelatihan di bidang akuntansi, serta mengikuti perkembangan bisnis dan profesinya, memahami, mempelajari, dan menerapkan prinsip akuntansi dan standar atau auditing yang ditetapkan. Etika profesi. Etika profesi adalah studi tentang benar dan salah atau baik dan buruk yang berkaitan dengan perilaku orang dalam menjalankan profesinya. Mengapa kode etik profesi akuntan publik diperlukan? Untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan kualitas audit dan jasa-jasa lain. Independensi, integritas, dan objektivitas. Anggota KAP dalam menjalankan tugas harus mempertahankan sikap independensi. Independensi adalah pandangan yang tidak berprasangka dan tidak memihak dalam melakukan tes-tes audit, evaluasi hasilnya, dan penerbitan laporan. Independensi infak adalah auditor secara aktual, mampu memelihara sikap tidak berprasangka dan tidak memihak atau netral selama proses audit. Independensi inference adalah tergantung pada tafsiran orang lain mengenai independensi itu. Mengapa independensi seseorang auditor adalah penting? Karena merupakan satu-satunya alasan mengapa berbagai pihak mau memberikan kepercayaan pada akuntan publik. Integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, harus mempertahankan integritas dan objektivitas. Bebas dari benturan kepentingan atau konflik of interest. Tidak boleh membiarkan faktor salah saji material. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Amri, yaitu 201 Standar Umum. Kompetensi profesional, kecermatan dan kesaksamaan profesional, perencanaan dan supervisi, data relevan yang memadai. 202 Kepatuhan terhadap standar, pelaksanaan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen perpajakan, atau jasa profesional lainnya. Wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. 203 Prinsip-prinsip akuntansi. Jika ada penyimpangan berdampak material, anggota tidak diperkenalkan menyatakan bahwa laporan sesuai dengan PABU, menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya memodifikasi material agar laporan sesuai dengan PBAU. 300 Tanggung jawab kepada klien. 3001 Informasi klien yang rahasia tidak diperkenalkan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksud untuk 1. Ketentuan peraturan yang berlaku atau aturan etika kepatuhan standar dan PABU. 2. Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku seperti panggilan resmi, penyidikan pejabat pengasut, atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. 3. Review mutu. 4. Menghalangi anggota dari pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Revi. Pelanggaran etika profesi. Yang pertama, pelanggaran publikasi, penawaran jasa tanpa permintaan, iklan surat kabar, dan pengedaran buletin kantor akuntan. Yang kedua, pelanggaran objektivitas opini,
mengecilkan penghasilan, memperbesar biaya suatu laporan keuangan. Yang ketiga, pelanggaran independensi seorang Intel Audior Holding mempunyai KAP yang memeriksa perusahaan anak holding tersebut. Yang keempat, pelanggaran hubungan administratif dengan teman profesi, khusus menerima klien yang ditolak KAP lain berlatar belakang peran tarif. Yang kelima, perubahan opini akuntan tanpa pendukung kuat, WTP tanpa kertas kerja memadai. Slide selanjutnya, standar etika akuntan manajemen, yaitu kompetensi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan secara berkesinambungan. Yang kedua, melakukan tanggung jawab profesional sesuai dengan peraturan dan standar teknis. Yang ketiga, menyiapkan laporan dan rekomendasi yang jelas serta lengkap setelah melakukan analisis yang memadai atas informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Kerahasiaan. Yang pertama, tidak mengungkapkan informasi rahasia dalam pelaksanaan pekerjaan, kecuali diizinkan atau diwajibkan secara hukum. Yang kedua, memberitahu bahwa secara memadai tentang kerahasiaan informasi dalam pekerjaan dan mengawasi kegiatan mereka untuk menjamin kerahasiaan. Integritas, menghindari konflik kepentingan baik yang nyata maupun yang terlihat dan menasihati seluruh pihak tentang kemungkinan adanya konflik kepentingan. Yang kedua, mencegah dari melibatkan diri dalam kegiatan di mana kemampuan mereka melaksanakan kewajiban secara etis disangsikan. Yang ketiga, menolak segala hadiah, pertolongan atau fasilitas yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. Yang keempat, mencegah keterlibatan secara aktif maupun pasif dalam kegiatan yang dapat mengganggu perusahaan dalam mencapai tujuan yang etis dan sah. Yang kelima, mengakui dan mengkonsumsikan keterbatasan profesional atau batasan lain yang akan menghalangi judgement, tanggung jawab, atau kinerja keberhasilan aktivitas. Resolution of ethical conflict. Yang pertama, dalam menerapkan standar of ethical conflict akuntan manajemen mungkin menghadapi permasalahan dalam mengidentifikasi perilaku yang tidak etis dalam menyelesaikan konflik etika. Yang kedua, apabila dihadapi dengan isu etika, akuntan manajemen harus mengakui kebijakan organisasi yang telah ada sebagai arahan dalam masyarakat. Yang ketiga, jika kebijakan yang ada tidak menyelesaikan konflik etika akuntan, manajemen harus mempertimbangkan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, mendiskusikan permasalahan tersebut dengan immediate supervisor, kecuali apabila kelihatan immediate supervisor tersebut juga terlihat berat, maka akuntan manajemen harus menyajikan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi. Yang kedua, jika penyelesaian yang memuaskan tidak dapat dicapai setelah permasalahan tersebut disajikan, permasalahan tersebut seharusnya diserahkan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari kelompok 10. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.